Moto3 Prancis 2026 jadi tamparan keras buat semua yang terlalu cepat meremehkan Veda Ega Pratama. Banyak yang kira dia bakal tenggelam setelah kalah posisi dari Hakim Danis di beberapa sesi awal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Veda malah tampil santai, dingin, dan tetap penuh confidence. Bukan sok pede kosong, tapi pede karena tahu kapasitas dirinya sendiri. Dan itu beda banget. Veda sendiri bahkan ngomong kalau dia masih yakin sama potensinya di Le Mans. Kalimat sederhana tapi efeknya nusuk. Saat rider lain mulai panik ngejar waktu dan sibuk lihat rival di timing screen, Veda justru stay calm dan fokus sama progresnya sendiri. Dan disinilah mental rider kelas dunia mulai kelihatan. Hakim Danis memang sempat unggul di beberapa sesi latihan awal. Bahkan FP1 dia finish lebih depan dibanding Veda. Tapi masalahnya, Moto3 bukan lomba siapa paling cepat hari Jumat. Yang dicari itu konsistensi sepanjang weekend. Dan itu yang mulai bikin gap mental antara keduanya makin kelihatan. Veda nggak banyak drama, nggak banyak sesumbar, tapi tiap sesi selalu ada progres. FP1 posisi 11, lalu naik ke top 10 saat praktis. Catatan waktunya turun drastis hampir 1 detik. Itu bukan keberuntungan, itu tanda rider yang ngerti cara membaca lintasan dan ngerti cara berkembang. Sementara banyak orang sibuk bikin narasi Veda kalah dari Danis, realitanya rider Indonesia ini malah lagi nyusun fondasi buat serangan besar di race day. Dan jujur aja, ini yang bikin lawan mulai gelisah. Karena rider paling bahaya itu bukan yang paling berisik, tapi yang diam-diam terus improve. Le Mans itu sirkuit teknikal, salah braking dikit bisa bayar semuanya. Dan Veda kelihatan makin nyaman tiap lap. Racing line makin bersih, confidence makin naik. Dan yang paling serem, dia mulai kelihatan enjoy. Kalau rider udah nyaman di track kayak Le Mans, itu alarm bahaya buat yang lain. Yang lucu, sebagian netizen terlalu buru-buru bikin kesimpulan cuma gara-gara satu sesi latihan. Padahal Moto3 itu maraton mental. Banyak rider kencang di FP1 terus hilang pas race. Sedangkan Veda justru punya pola yang konsisten naik terus dari awal musim. Di Brasil, podium. Di Jerez finish P6 setelah start jauh di belakang. Dan sekarang di Prancis dia mulai panas lagi. Makanya kalimat saya masih pede dari Veda itu bukan coping, itu warning. Karena dia tahu performanya belum mentok. Dan kalau feeling motornya makin klik di kualifikasi, bukan nggak mungkin dia kembali bikin shock pedok Moto3. Yang bikin beda dari Veda sekarang adalah mentalnya nggak gampang goyang. Banyak rookie datang ke Moto3 lalu tenggelam karena pressure. Tapi anak ini malah makin ganas tiap seri. Dia ngerti kapan harus push, kapan harus belajar, dan kapan harus sabar nunggu momentum. Itu kenapa banyak pengamat mulai nganggap Veda bukan sekadar rookie biasa. Dia udah berubah jadi ancaman nyata buat rider-rider yang lebih dulu hype. Sementara yang lain sibuk cari validasi dari media sosial, Veda cuma fokus satu hal, stopwatch. Dan di dunia balap, stopwatch nggak pernah bohong.